Hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat berapa? La'ana apa la'anu? Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira.
Am lahum? Iya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Terus apa? Terus? وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Bacaan apa? Ayat ke atas lagi. Ad wajib muttasil. Ulaika alladzi, dzi-nya apa? Arul? Dzi-nya. Di asroh bertemu dengan ya. Mad tabi'i. Ulaika alladzina yal'anuhumullah. Lafaz apa Allahnya? Tafkhim, ya. Jalala tafkhim. Enggak ada humnya. Enggak ada ya-nya. La'anahumullah. Ulaika alladzina la'anahumullah, ya. Pakai isim, pakai fi'il madi. Wa may yal'anil, wa may bacaan apa? Idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Dan sukun bertemu dengan ya. Wa may yal'anillahu fala, lannya kenapa ikhfa dengan tak? Falan tajida lahu nasira. Ra apa? Mad iwad. Kenapa mad iwad? Fathatain diwakufkan, ya. Buka surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan ayat kemarin. Ayat ke 17. Masaluhum, perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka orang-orang munafik, ya. Perumpamaan mereka, perumpamaan orang-orang munafik, humnya kepada orang-orang munafik. Surat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Maka sebagian, bahkan sebagian besar
Ya, ayatnya dikaitkan dengan orang-orang munafik. Di Madinah itu memang banyak orang munafik. Dan orang munafik ketika di Madinah itu sudah terkenal dengan kemunafikannya. Maka dulu Rasulullah memerintahkan para sahabat dan beliau sendiri untuk pergi ke perang Tabuk. Perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk merupakan perang terakhir daripada perangnya Rasulullah. Jadi perang itu kalau perintah Allah dan Rasulnya hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka laki-laki yang kuat badannya, yang sehat, tidak sakit, tidak uzur, bukan anak kecil, dia wajib ikut dengan Rasulullah. Barang siapa yang nggak ada uzur, badannya kuat, sehat, tapi nggak ikut perang, maka dia mendapatkan dosa yang besar. Ya, dan nanti digolongkan kepada orang-orang munafik. Ketika perang Tabuk, hampir ya semua sahabat mereka menemani Rasulullah. Ya. Tapi orang-orang munafik nggak mau ikut dengan berbagai macam alasan. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya begini. Rasulullah sudah tahu mana orang munafik dan mana orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah diem aja. Udah. Ya. Pada waktu itu ada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat Rasulullah yang taat pada Allah dan mengikuti semua perangnya Rasulullah, termasuk perang Badar. Tapi ketika perang Tabuk beliau nggak ikut. Padahal termasuk orang-orang yang taat. Ini beliau ceritakan sendiri. Yang menceritakan ini Ka'ab bin Malik sendiri. Kenapa beliau nggak ikut? Pada waktu itu di Madinah sedang musim panen kurma. Sedangkan musim panennya itu dalam setahun cuma sekali. Kata Ka'ab bin Malik, saya tidak mendapatkan kelapangan atau harta yang begitu banyak kecuali pada musim itu. Kalau seandainya saya ikut perang, maka panen kurmanya nanti akan terbengkalai. Sedangkan sebagian besar sahabat, kalau sudah ini perintah Allah dan Rasulnya, mereka tinggalkan demi Allah dan Rasulnya, termasuk kurma yang akan mereka panen. Ka'ab bin Malik tergiur, khilaf sedikit. Bahkan beliau bisa dikatakan nggak sengaja nggak ikut perang Tabuk itu. Ketika rombongan Rasulullah ya dengan para sahabatnya berangkat, beliau bilang, entar aja. Nanti kalau mereka sudah sampai pertengahan jalan baru saya ngikut di belakang. Akhirnya tanpa terasa karena entar-entar Ka'ab bin Malik nggak ikut. Dan pada waktu itu beliau amat menyesali, ya. Menyesali dengan sepenuh penyesalan. Ka'ab bin Malik. Ya. Setelah perang, Rasulullah kan kembali nih dengan para sahabatnya, ya, membawa kemenangan. Ya. Ternyata Ka'ab bin Malik nih bingung mau ngomong apa di hadapan Rasul. Karena kebiasaan Rasulullah, kalau habis berpergian, beliau itu nggak ke rumah, tapi ke masjid. Ke masjid, sholat, kemudian duduk, kemudian menunggu sahabat-sahabat yang ada di tempat itu untuk bercerita. Menunggu sahabat yang nggak ikut perang bercerita. Ka'ab bin Malik bingung mau bilang apa kepada Rasulullah. Sedangkan dia nggak ikut perang. Orang-orang munafik enak aja dia bilang. Karena orang munafik. Ya Rasulullah, saya nggak ikut di begini. Rasulullah nggak dengerin. Rasulullah nggak menghiraukan. Ya sudah. Pas giliran Ka'ab bin Malik
mau bohong dosa, mau bilang sejujurnya nanti gimana? Bingung. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengambil keputusan jujur. Ya Rasulullah, saya nggak ikut perang bukan karena ada uzur. Justru pada tahun ini saya mendapatkan kelapangan yang tidak saya dapatkan di tahun-tahun yang dulu. Saya punya 2 ekor unta, kurma saya sedang panen. Akan tetapi karena kekhilafan saya tergiur oleh duniawi, oleh kebun kurma saya, maka saya tidak mengikuti perang dengan dirimu. Kemudian apa Rasulullah? Rasulullah berpaling dari Ka'ab bin Malik. Ya, dalam Islam itu disyariatkan menghukum itu nggak apa-apa. Yang penting untuk pendidikan. Termasuk Rasulullah menghukum Ka'ab bin Malik. Beliau nggak berbicara dengan Ka'ab bin Malik, nggak membalas salamnya Ka'ab bin Malik. Kalau Rasulullah sudah berpaling, maka sahabat yang lain ikut berpaling. Akhirnya selama 40 hari Ka'ab bin Malik nggak berbicara dengan Rasulullah, dicuekin dengan Rasulullah. Dan dicuekin oleh sahabat yang lain. Kalau sahabat itu sami'na wa ta'na, kalau Rasulullah aja nggak ikut ngomong, maka sahabat yang lain nggak ikut ngomong. Padahal Ka'ab bin Malik terkenal dengan ketaatannya. Inilah pentingnya pendidikan juga perlu dalam agama Islam. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan dibiarkan, nggak apa-apa, diiqab, dihukum, tapi yang sesuai dengan syariat. Pada waktu itu kata Ka'ab bin Malik dalam kisah Hikayatus Sahabah, tidak ada penderitaan yang paling aku derita selama hidupku kecuali selama 40 hari itu aku tidak diajak bicara atau Rasulullah tidak menegur diriku atau Rasulullah tidak membalas salam. 40 hari. Kalau dia salam dengan sahabat yang lain, diem aja sahabat yang lainnya. Datang ke masjid, diem aja sahabat yang lain. Sedihnya bukan main Ka'ab bin Malik. Pada waktu itu, hari ke-40 Ka'ab bin Malik subuh berada di atas loteng, ya kalau kita katakan sekarang loteng. Ngelamun dia. Sambil menangis. Ya. Kenapa beliau menangis? Khawatir. Pertama khawatir. Kalau seandainya dia meninggal dunia, sedangkan dia dalam keadaan tidak diajak bicara oleh Rasulullah, maka dia meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Kalau seandainya Rasulullah yang meninggal duluan, maka selama-lamanya sahabat tidak akan bicara dengan dirinya. Beliau sedih menangis. Di loteng beliau waktu subuh hari ke-40. Pagi-pagi dengar kabar lagi dari sahabatnya menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab bin Malik, saya mendapatkan perintah dari Rasulullah bahwa engkau diperintahkan untuk pisah ranjang dengan istrimu. Nggak boleh lagi serumah." Coba Allah, ini menandakan ya, meninggalkan perang tidak ada uzur. Kalau itu perintah Allah dan Rasulnya termasuk dosa besar. Maka Ka'ab bin Malik tanya ke utusan tadi, "Wahai sahabatku, apakah aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk menceraikan istriku?" "Enggak, suruh pisah ranjang aja." Akhirnya pisah ranjang. Nambah deritanya. Pisah ranjang dengan istrinya 10 hari. Jadi total 50 hari Ka'ab bin Malik dicuekin oleh Rasulullah, pisah ranjang dengan istrinya, istrinya diperintahkan suruh jangan bicara dengan Ka'ab bin Malik. Sahabat melakukan kesalahan yang tidak sengaja, dihukumnya begitu berat. Ya, sahabat radhiyallahu anhu. Akhirnya hari ke-50 mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa Ka'ab bin Malik telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu gembiranya Ka'ab bin Malik pada waktu itu, ya,
Sampai-sampai utusan dari Rasulullah yang datang ke beliau yang mengabarkan bahwasanya Ka'ab bin Malik telah diampuni oleh Allah dari satu dosa. Dosa tidak ikut perang, yang mana tidak ikutnya bukan disengaja, cuma diundur-undur, nanti saya ikutnya, nanti saya ikutnya, saya nanti juga bisa nyusul. Maka pada waktu itu menurut riwayat, aku menyerahkan bajuku yang hanya tinggal satu untuk utusan Rasulullah karena saking senangnya. Jadi sahabat emang gitu, bajunya cuma satu dua. Saking senangnya nih, baju saya buat kamu. Terus aku menemui Rasulullah minjem baju ke sahabat yang lain. Allah ya. Orang-orang taat begitu, bajunya cuma satu dua. Kalian berapa bajunya? Berapa yang mubadir? Allah. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah dan mengucapkan, ya Rasulullah, hari ini saya akan menyedekahkan semua kebun kurma saya. Allah. Karena sebab kebun kurma itu melalaikan saya atas perintahmu. Sahabat. Cuma satu kali lalai. Kebun kurmanya sedekahkan. Kita sekarang punya padi, berapa kali kita lalai untuk sholat. Allah. Kalau sahabat lalai sekali, padinya atau sawahnya dijual. Bukan dijual, ya disedekahkan. Maka benar ya, kita tidak akan bisa mengikuti makomnya para sahabat. Tapi kita minimal meniru-niru mereka. Karena bagaimanapun mereka itu telah mencapai ke puncak kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat karena mengikuti jejak Rasulullah. Sahabat cuma satu kali ya, melakukan kekhilafan, kesalahan yang bukan sengaja, dihukum oleh Rasulullah. Begitu dahsyat, coba 50 hari 40 hari dicuekin oleh Rasulullah, dan sahabat yang lain 10 hari dicuekin oleh istrinya, suruh pisah ranjang. 50 hari totalnya. Ini menandakan dosa sekecil apapun jangan pernah kita sepelekan. Ya. Sedangkan orang-orang munafik dengan berbagai macam hujah ya berbicara di hadapan Rasulullah, kalau saya punya alasan ini, alasan ini, alasan ini. Ya. Ini di antara kisah yang ada di Madinah yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Ya, jadi perumpamaan mereka kamatsalil ladzi istauqada nara. Seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Perumpamaan orang-orang munafik itu laksana orang-orang yang menyalakan api. Falamma maka tatkala ado'at ma haulahu, cahaya itu menerangi sekitar mereka, ya, dhahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan cahaya terhadap mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu begitu. Mereka mengaku Islam di hadapan orang-orang mukmin, itu laksana tadi bagaikan menyalakan api. Tapi tatkala api itu sudah menerangi sekitarnya, karena kelakuan mereka, cahayanya itu Allah hilangkan. Sehingga mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat apapun itu. Allah alam biswab. Maka surat Al-Baqarah ini awal-awalnya menceritakan tentang orang-orang munafik, ya, yang mana kemunafikan itu ujung-ujungnya nanti mereka menuju ke kufuran, kemudian nanti berlanjut kepada kisah Bani Israel nanti dikait-kaitkan, ya. Karena memang sifatnya itu ada hubungannya orang-orang munafik dengan Bani Israel. Ada pertanyaan dari kawan-kawan kita di media sosial? Masih ingat? Hah? Tadi kisah sahabat. Kemarin tuh pertanyaan, Ang Didi masih ingat? Kalau kita sudah bertaubat,
Gimana tuh? Pertanyaannya gimana tuh pertanyaannya? Kita sudah bertaubat, ya. Apakah dosa-dosa kita terhadap orang lain, terhadap saudara kita, itu nanti dihilangkan? Ya. Dosa itu ada dua hak. Pertama, ada dosa kita kepada Allah. Kedua, ada dosa kita kepada sesama manusia. Dosa terhadap Allah, maka haknya Allah. Dosa terhadap manusia, maka haknya manusia. Maka kalau dia benar-benar bertaubat, dosa kepada manusia, tentunya dia harus minta maaf terhadap yang ia zolimi di masa lampau. Dosa terhadap Allah, maka kalian minta ampun kepada Allah. Maka hati-hati, ya. Jadi kalau kalian pengen benar-benar bertaubat, ingat-ingat siapa saja yang kalian zalimi. Dengan lapang dada dan murah hati datangi orangnya, saya minta maaf. Bahkan para alim ulama, di antaranya Imam Syafi'i mengatakan, dosa ghibah. Ghibah, tahu? Membicarakan kejelekan orang tanpa sepengetahuan orang yang kita bicarakan, itu mesti minta maaf. Allah. Kita ngomongin kejelekan orang nih. Orangnya nggak tahu. Kita bertaubat pada Allah. Orangnya kita tahu ada di mana. Itu mesti minta maaf. Saya dulu pernah ngomongin kamu, jelekin kamu. Mohon maaf ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan, katakan secara perinci. Kamu pernah mengatakan apa, kamu pernah menjelekkan apa kepada dia. Sebagian lagi ada yang mengatakan nggak usah terperinci, bilang aja saya minta maaf ya, dulu pernah melakukan kesalahan baik secara lisan maupun kelakuan, tolong maafin. Sebagian lagi ada yang mengatakan terperinci, saya dulu pernah bicarain kamu, kejelekan kamu. Allah. Bagaimana sekarang kalau kita membicarakan orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan kita? Makanya hati-hati. Lisan ini perlu dijaga. Jelekin, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang Ang Didi juga nggak sadar ya. Jelekin si A, si B, artis ini. Padahal kita nggak tahu ada kesempatan untuk ketemu mereka atau enggak kan? Padahal kita tahu sebenarnya seperti apa kan? Beda lagi kalau untuk kemaslahatan. Dan dia merupakan public figure yang berpengaruh dalam agama Islam. Itu beda lagi kasusnya. Contohnya, ada seorang kiai yang berpengaruh dengan syiar agama Islam di Indonesia. Kemudian memfatwakan sesuatu yang keliru daripada isi Al-Quran, daripada ulama-ulama, maka kita nggak apa-apa. Itu suatu kewajiban yang tahu membicarakan kalau hal tersebut keliru. Itu bukan menjelekkan. Itu beda lagi kasusnya. Karena dia pengaruh, ya. Kalau nggak kita tunjukkan, kita buka yang benarnya seperti ini, maka nanti akan menyesatkan yang lain. Termasuk juga kepada pemerintah. Ya. Itu bukan menjelekkan kasusnya. Kalau pemerintah membuat kebijakan, ya, yang merugikan umat muslim, merugikan masyarakat, ya, baik itu masyarakat muslim ataupun non muslim, maka kita sebagai masyarakat itu nggak apa-apa, ya, kita mengingatkan bahwasanya ini salah, bukan begini, begini, bahwasanya ini cuma ada kepentingan, itu nggak apa-apa. Itu bagian maslahat, itu bukan menjelekkan kasusnya seperti itu, ya. Tapi intinya hati-hati jaga lisan, ya. Dosa itu intinya tadi ada haknya manusia dan ada haknya Allah, ya. Jangan sembarangan menganiaya orang karena khawatir nanti kita nggak ketemu lagi dengan dia. Berapa banyak orang yang kalian aniaya, coba, yang kalian bully, cepat-cepat minta maaf. Allah, subhanallah. Orangnya udah meninggal, ya itu salah kamu, kenapa nggak cepat-cepat minta maaf? Minta ampun pada Allah,
boleh juga dengan cara kita bersedekah atas nama dia. Ya, nggak apa-apa. Ya Allah, saya dulu pernah nyakitin dia, tapi dia udah nggak ketemu nih. Saya sedekah aja lah atas nama dia, kebaikannya buat dia, kebaikan dari sedekah ini, itu nggak apa-apa. Ya. Madinah di Madinah. Maksudnya? Oh, ya negaranya di Arab Saudi. Masa nggak tahu Madinah? Ya, tetangga kota Mekah. Ada 3 kota suci dalam agama Islam. Pertama Madinah, kedua Mekah, ketiga Masjidil Aqsa. 3 kota suci ini nggak boleh kita lupakan. Kalau kita punya uang, kita mesti berziarah ke 3 kota suci ini. Ya, kalau Madinah dan Mekah insya Allah diziarahi terus. Orang-orang umroh, orang-orang haji yang terlupakan ini Masjidil Aqsa. Bahkan ada saudara kita yang mengatakan, ngapain ke sana? Ngapain membela mereka? Kita aja di sini masih perlu dibela, nggak seperti itu. Ya. Karena mereka itu mempunyai amanah dari Allah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Ya. Sedangkan kita cuma uncang-uncang doang di sini. Minimal kita bantu mereka dengan doa. Kalau bisa, sekali-kali kita berziarah ke sana. Seperti itu. Nah, jadi ada 3 kota suci yang perlu kita ziarahi, di antaranya Madinah, Mekah, dan Masjidil Aqsa. Lagi? Ada juga kotanya, negaranya sahabat yang terkenal dan terlupakan sekarang. Tahu Ethiopia? Salah satu negara termiskin. Ethiopia apa Ethiopia? Ethiopia. Nah, intinya itu. Itu asalnya sahabat terkenal. Asal tempat dari sahabat yang terkenal, yang masyhur. Dan perlu juga diziarahi sebenarnya kalau kita punya uang. Asal sahabat siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Makanya hitam kan? Hitam. Sekarang terlupakan oleh umat-umat muslim. Banyak saudara kita di sana yang kelaparan. Coba aja kamu cek di YouTube Ethiopia seperti apa sekarang. Dulu disebut dengan negeri Habasyah. Sekarang Ethiopia. Jadi pentingnya kita mengetahui tempat-tempat yang memang berkaitan dengan Islam atau dengan para sahabat yang menyebarkan agama Islam. Allah a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.